Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zalfa Dianabila. Saya dari kelas 10C. Saya akan mempresentasikan tentang alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Alat musik tradisional adalah salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia dan tersebar luas di berbagai provinsi. Dengan kata lain, musik tradisional adalah musik asli daerah yang tumbuh karena pengaruh adat istiadat, kepercayaan, dan agama. Sehingga, musik daerah mempunyai ciri khas masing-masing yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang 3 contoh alat musik tradisional. Yang pertama adalah angklung. Angklung adalah alat musik tradisional yang berkembang di daratan Sunda, Jawa Barat. Kata angklung berasal dari bahasa Sunda, yaitu angkleng-angklengan, yang menggambarkan gerak tubuh para pemain angklung. Ada juga yang mengatakan angklung berasal dari bunyi klung yang keluar dari angklung tersebut. Alat musik ini terbuat dari bambu. Jenis bambu yang digunakan adalah bambu hitam dan bambu ater, yang jika mengering akan berwarna kuning keputihan. Alat musik yang terbuat dari bambu ini dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyangkan. Cara memainkan alat musik ini pada dasarnya sangat mudah, yaitu salah satu tangan memegang kerangka angklung dan satunya menggoyangkan bagian bawah angklung tersebut hingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran baik besar maupun kecil. Ada 3 teknik dasar cara memainkannya. Yang ke-1 kulurung atau getar, yang kedua centak atau disentak, dan yang ketiga tengkep, yaitu menggetarkan salah satu tabung, sementara tabung yang lain ditahan agar tidak ikut bergetar. Dalam perkembangannya, kesenian angklung tidak hanya dijadikan sebagai alat musik pada perayaan bercocok tanam saja, namun juga sebagai kesenian musik seperti orkestra. Yang kedua adalah sasando. Sasando adalah alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando berasal dari bahasa Rote, yaitu sasando, yang artinya berbunyi atau bergetar. Sasando memiliki bentuk yang unik dan berbeda dari alat musik petik lainnya. Sasando terbuat dari bambu, kayu, paku penyangga, senar string, dan daun lontar. Pada bagian utama, sasando berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu khusus. Pada bagian bawah dan atas bambu, terdapat tempat untuk memasang dan mengatur kencangnya senar string. Lalu bagian tengah bambu biasanya diberi penyangga untuk tempat senar direntangkan. Penyangga yang disebut senda ini digunakan untuk mengatur tangga nada dan menghasilkan nada yang berbeda di tiap petikan. Terakhir, ada wadah untuk resonansi berupa nyaman daun lontar, biasa disebut dengan haik. Sasando memiliki cara permainan yang agak berbeda dari alat musik petik lainnya. Sumber bunyi sasando berasal dari dawai atau senar yang dimainkan dengan cara dipetik. Perbedaannya, sasando dimainkan menggunakan kedua tangan dengan arah yang berlawanan, tangan kanan untuk memainkan akord, sementara tangan kiri sebagai melodi atau bass. Yang ketiga adalah saluang. Saluang adalah alat musik tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang mana alat musik tiup ini terbuat dari bambu tipis atau talang. Orang Minangkabau percaya bahwa bahan yang paling bagus untuk dibuat saluang berasal dari talang untuk jemuran kain atau talang yang ditemukan hanyut di sungai. Alat musik saluang ini termasuk ke dalam golongan seruling, namun pembuatannya dan bentuknya lebih sederhana, yaitu dengan mengelubangi 4 lubang saja. Dengan begitu, maka instrumen ini dimainkan oleh 1 orang saja, meski dalam pementasannya dapat lebih dari 1 orang. Keutamaan para pemain instrumen ini yaitu memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas secara bersamaan, sehingga peniup saluang dapat memainkan instrumen ini dari awal dan dari akhir lagu tanpa terputus. Adapun jenis alat musik saluang yaitu saluang Minang, saluang dangdut, dan saluang klasik. Dan beberapa ciri khas memainkan saluang adalah saluang sirompak, saluang darek, saluang singgalang, dan saluang ratok solok. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada kesalahan, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.